Kapolri mencium adanya agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah atau makar dalam demonstrasi lanjutan pada 2 Desember mendatang. Sementara itu Kapolda Metro Jaya telah mengeluarkan maklumat terkait aksi 2 Desember nanti yang salah satu poinnya menekankan larangan berdemonstrasi bernuansa makar. Lalu benarkah ada upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah saat ini melalui aksi menumpang rencana demo lanjutan 2 Desember mendatang? Tensi politik ibu kota yang belakangan meninggi mulai berimbas pada politik nasional. Setelah demo besar 4 November lalu yang menuntut pengusutan kasus penodaan agama oleh calon gubernur petahana, aksi serupa kembali akan dilancarkan pada 2 Desember mendatang. Namun aksi lanjutan itu disinyalir menyimpan tujuan lain. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencium adanya agenda makar dalam demonstrasi 2 Desember nanti. Kapolri menyebut ada sekelompok orang yang berusaha menjatuhkan pemerintah lewat unjuk rasa tersebut. Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Kita akan tegakkan hukum, baik yang melakukan maupun yang menggerakkan. Pernyataan Kapolri soal agenda tersembunyi dengan tujuan makar itu mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR Fadly Zon. Politikus Partai Gerindra itu menyatakan seharusnya informasi intelijen diklarifikasi terlebih dahulu sebelum dibuka ke publik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Harus terukur lah, makanya pernyataan-pernyataan tersebut harus diukur. Jangan langsung belum apa-apa kayak makar dan sebagainya. Ini kan kita di zaman yang sudah berubah. Ya kadang-kadang kalau orang punya keyakinan dan mereka turun dengan keyakinan itu nggak bisa ditakut-takuti. Malah orang nanti semakin radikal. Jangan info-info yang masih mentah kemudian diungkap, dihayati, didalami, di cross check, diklarifikasi. Jangan menakut-nakuti yang nanti mengakibatkan orang terprovokasi, gitu loh. Terkait agenda demonstrasi susulan pada 2 Desember, Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan telah mengeluarkan maklumat khusus pada Senin lalu. Salah satu poin yang ditekankan dalam maklumat tersebut adalah demonstrasi dilarang bernuansa makar, lengkap dengan penjelasan pasal hukuman yang dikenakan pada pelakunya. Maklumat itu telah disebar ke beberapa wilayah ibu kota dari pintu ke pintu dan lewat udara menggunakan helikopter. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Makar sebuah kata yang sangat berat konsekuensinya apabila sudah terucap, apalagi sampai dilaksanakan. Lalu benarkah ada upaya menunggangi aksi unjuk rasa 2 Desember nanti yang menuntut penahanan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama dengan isu makar? Sejauh apa indikasi rapat-rapat hitam menuju makar dengan akan menduduki atau menguasai gedung DPR itu sebenarnya? Apakah dengan indikasi rapat-rapat yang merencanakan makar ini tidak bisa langsung ditindak oleh polisi? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Ubaidillah Badrun, Akademisi Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta. Selamat malam, Bang Ubaid. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sayang sama-sama. sekali kami tadi sudah mencoba untuk mengundang dari pihak kepolisian, tapi rupanya membatalkan di tengah jalan. Bisa berdua ya gitu ya. Hanya berdua saja. Baik. Tapi nanti kami masih akan terus mengupayakan untuk minta konfirmasi. Apa yang Anda lihat? Di awal saya ingin tanya secara sederhana. Apa yang Anda lihat dengan kemudian Kapolri langsung yang menyatakan bahwa demo 2 Desember nanti itu akan ditunggangi oleh kepentingan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk dalam tanda kutip makar. Saya melihat terlalu jauh dan terlalu berlebihan kalau kemudian Kapolri menyebut ini sebuah upaya makar. Kan tentu saja kita membuat kesimpulan itu berdasarkan data-data, berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Kalau kita merujuk kepada peristiwa 4 November misalnya, apa sih yang sesungguhnya diminta oleh gerakan sosial besar itu? Itu kan lebih kepada penegakan hukum. Tidak ada kata-kata makar, misalnya mereka tulis misalnya ingin menggulingkan kekuasaan. Kalaupun kemudian ada makar, saya kira intelijen itu kan sudah cukup canggih hari ini. Dia bisa memeriksa, mendeteksi langkah-langkah makar itu kan tidak mungkin ujuk-ujuk. Dia pasti ada sebuah rencana yang sangat matang untuk kemudian melakukan makar, dan berulang kali mereka sangat intensif untuk
untuk Ini yang membicarakan- disebut Kapolri sudah mengetahui ada rapat-rapat hitam begitu, rapat-rapat yang beberapa kali menuju ke arah makar itu Iya. begitu. Rapat hitam. Data intelijen juga Itu kan data intelijen. Iya. Nah, data intelijen itu ada data mentah, ada data yang sudah diolah. Nah, yang saya pahami bahwa sebuah kesimpulan penting dari elit politik itu harus diolah secara matang. Oke. Misalnya, saya hanya menyadap Mas Indra misalnya, hanya komunikasi. Ya. Tetapi proses itu kan tidak mudah. Kemudian saya simpulkan bahwa Mas Indra dalam yang saya tangkap melalui telepon ternyata ingin melakukan makar. Ya. Itu baru sebuah tidak cukup? Tidak cukup. Itu butuh sebuah data yang sangat valid. Misalnya mengecek kebenaran data itu. Sama seperti misalnya data kemarin beberapa waktu lalu ketika bahwa Presiden mengatakan bahwa ada aktor politik di balik gerakan 4 November misalnya. Itu kan datanya kemudian data mentah. Lalu disimpulkan ada aktor politik. Lalu kemudian diklarifikasi oleh juru bicaranya Pak Johan Budi yang mengatakan bahwa ini disebut aktor politik itu bukan kejadian demonstrasi siang sampai maghrib, tapi demonstrasi malam itu ada aktor politiknya. Itu kan pernyataan yang diklarifikasi hanya dalam hitungan jam, berbeda antara presiden dengan juru bicara. Itu menunjukkan ada kesalahan informasi. Itu menunjukkan ada kesalahan analisis dari data yang mentah. Anda melihat yang sekarang ini bisa terulang lagi kesalahan Bisa analisis terulang data lagi. itu. Dan ini berlebihan. Bayangkan tadi saya kaget juga kalau kemudian hampir disebarkan selebaran lewat helikopter kemana-mana. Maklumat ini ada apa Republik ini? Rakyat biasa saja kok melihat situasi ini. Mereka juga saya kira kalau kita lihat ya mereka yang demonstrasi itu di jalanan itu mereka adalah kelompok, kalau saya lihat sih kelompok menengah intelektual mereka. Mereka saya sebutkan misalnya adalah para doktor. Seperti misalnya Pak Bakhtiar Nasir, kemudian Zaitun Rasmin, mereka kelompok intelektual Muslim yang peduli terhadap persoalan itu. Oke. Dan itu kelompok terpelajar, Mas Indra. Jadi tidak mungkin melakukan satu tindakan-tindakan yang saya kira. Tapi apakah fatal, iya ya. misalnya Kapolri kita tahu track recordnya Pak Tito Karnavian ini udah lama di BNPT yang tentu saja mengolah data-data intelijen begitu kan menghadapi terorisme dan lain sebagainya sebagai kepala BNPT kemudian juga di Densus 88. Jadi soal data intelijen kan bukan barang baru bagi dia. Betul. Ketika menyampaikan ini bahkan outspoken begitu Ya. secara gamblang ke depan dan posisinya saat ini sebagai Kapolri, apakah dia kemudian akan main-main begitu dengan data-data intelijen Ya, ini? saya kira tentu tidak main-main niatnya yang ingin dikomunikasikan. Tetapi saya kira kita perlu teliti dalam soal itu. Kan polisi juga manusia, Kapolri juga manusia. Berapa kali kepolisian keliru menangkap seseorang? Berapa kali kepolisian keliru menangkap teroris misalnya? Bukan teroris tapi kemudian dituduh teroris misalnya. Itu kan butuh sebuah uji data yang harus dilakukan secara serius oleh kepolisian. Apalagi ini soal makar, Mas. Makar itu kan kemudian dalam konteks politik disebut kudeta misalnya. Iya. Kudeta itu tidak mungkin melakukan kudeta menjatuhkan Pak Jokowi begitu tanpa mereka mempersiapkan senjata dan lain-lain. Itu hal yang Nggak masuk akal. nggak masuk akal bagi saya. Seorang Habib Rizik mau kudeta itu nggak masuk akal buat saya. Karena ya dalam sejarah kudeta, dalam sejarah makar di seluruh dunia itu selalu melibatkan senjata di dalam proses kudeta. Bahkan ada mungkin sebagian kekuatan militer. Bahkan menggunakan kekuatan Nah, pertanyaannya militer. kemudian apakah ini kemudian terkait dengan konsolidasi yang dilakukan Presiden dari ke hari yang semakin intens, bahkan hari ini menemui 3 tokoh politik, sebelumnya juga bertemu dengan lawan politiknya Pak Prabowo Subianto, kemudian bertemu dengan seluruh jajaran TNI. Kita jeda dulu ya. Setelah jeda berikut kami segera kembali untuk mengulasnya. Baik, saya kembali meminta analisis. Ini kurang lebih pertanyaan sama kepada mereka yang melaporkan ada di lokasi begitu ya. Apa yang Anda baca terkait dengan pertanyaan saya sebelum kita break tadi? Jadi kata makar ini mungkin keluar begitu ya dari kepolisian. Tetapi kan kalau melihat gerak-gerik yang lain begitu, para elit politik juga saling melakukan lobby. Bukankah ini sebenarnya kondisi yang nyata? Iya, di dalam politik itu ada sesuatu yang manifest, ada sesuatu yang laten. Ya. Nah, yang dilakukan oleh elit politik dalam beberapa pekan ini
itu adalah langkah-langkah simbolik sebetulnya. Langkah-langkah simbolik dari elit politik untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka melakukan komunikasi intensif untuk merespon berbagai persoalan. Meskipun saya kira tidak seperti yang digambarkan, seseram yang digambarkan oleh pihak kepolisian misalnya, atau oleh Panglima atau oleh Presiden. Karena bisa jadi sebetulnya ketua umum partai bertemu itu ya setelah itu makan-makan dan mereka mungkin juga hanya membicarakan kepentingan politik yang lain. Jadi bukan hal yang membicarakan soal-soal yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mengerikan begitu. Karena tidak ada fakta yang meyakinkan saya secara ilmiah bahwa kelompok-kelompok yang akan demonstrasi nanti 2 Desember itu adalah kelompok yang untuk melakukan makar. Lalu apa dugaan Anda kalau kemudian sampai Presiden tidak secara eksplisit mengatakan makar, tetapi paling tidak mengindikasikan ke arah sana, tapi kemudian kepolisian menyampaikannya secara jelas begitu, konvers bersama Panglima TNI lagi begitu. Ini kan 2 pimpinan aparat keamanan yang paling tinggi sebenarnya di Republik ini. Jadi pertama tadi saya katakan bahwa bisa jadi dugaannya apa kata makar kemudian dimunculkan menurut Anda? Ini kan sedang ada masalah cukup besar terkait dengan persoalan penistaan agama. Tensinya sedang naik, lalu tiba-tiba muncul makar. Nah, saya kira ini ada sebuah isu yang mencoba untuk dialihkan. Ya dalam bahasa lain adalah ada fokus yang lain yang menjadi agenda politik dari pemerintah dan tapi sungguh beresiko ya kalau kemudian sampai mengalihkan sebuah isu, mengalihkan sebuah perhatian dengan isu yang makar begitu. Iya, dan itu resiko dari kesalahan mengambil keputusan saya kira. Kesalahan untuk menyampaikan kepada publik bahwa sesungguhnya bukan soal makar, tapi soal penegakan hukum, lalu dialihkan kepada isu makar. Misalnya kita coba menelaah dari kalimat-kalimat dari Presiden sampai pada Kapolri itu. Presiden kan mengatakan ada aktor politik. Lalu kemudian dibantah, diklarifikasi oleh juru bicara. Itu saja menunjukkan bahwa ada kesalahan analisis dari informasi yang mereka peroleh. Lalu tiba-tiba ini dikonstruksi menjadi makar. Lalu mengarah kepada misalnya kepada karena yang dikesankan bahwa yang membiayai demonstrasi itu adalah dari kelompok Cikes misalnya. Lalu kemudian sampai Pak SBY meresponnya dengan sedemikian seriusnya persoalan itu kan karena Pak SBY memiliki satu keyakinan dan tudingan itu masih terlihat sampai sekarang nggak kira-kira? Tudingan secara tidak langsung itu masih terlihat sampai sekarang tidak? Terutama kalau mencermati pertemuan elit politik ini kan hampir semuanya -1 begitu ya. Paling tidak PKS juga tidak terlihat di situ. Tetapi kemudian Demokrat yang disebut sebagai penyeimbang tidak pro A dan pro B begitu malah tidak terlibat apapun dalam soal konsolidasi untuk stabilitas politik ini. Ya, karena memang posisi Demokrat itu kan netral. Dia tidak mengambil bagian dari kekuasaan, dia juga tidak mengambil oposisi secara ekstrim. Nah, netralitas itu yang kemudian menjadikan posisi Demokrat tidak dilibatkan di dalam konsolidasi elit politik. Atau karena masih ada tudingan itu? Yang berikutnya asumsi bahwa ada tudingan yang mengarah kepada Pak SBY dalam soal makar, dalam soal aksi besar-besaran 4 November yang lalu. Kemudian yang ketiga, saya kira kita tidak bisa melupakan bahwa ada hubungan historis yang cukup belum selesai antara Pak SBY dengan Ibu Megawati. Kan sebenarnya sederhana, Mas. Kalau kemudian ingin mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak SBY itu hal yang sangat mudah. Kuncinya ada di Ibu Megawati. Apakah kemudian Ibu Megawati memberikan restu terhadap pertemuan Pak Jokowi dengan Pak SBY? Saya kira dari situ itu hal yang. Tapi Presiden apakah tidak bisa bergerak sendiri, punya otoritas sendiri kalau harusnya kan punya otoritas. Tetapi kan kemudian ini soal rezim, ada koalisi dan koalisi itu ada pimpinannya. Pimpinan koalisi pada pemerintahan sekarang itu kan PDIP. Maka langkah-langkah politik pemerintahan koalisi ini itu tidak mungkin menihilkan keberadaan Ibu Megawati. Maka setiap konsolidasi meniscayakan kehadiran Megawati di situ. Baik, kembali ke soal isu makar ya. Ketika kemudian demo 2 Desember ini bergaung begitu ya, atau kemudian bahkan sebelumnya 25 November kemudian 2 Desember bergaung akan menggelar aksi, bayangannya kemudian seperti dikesankan akan seperti 4 November, memenuhi jalan-jalan protokol di Jakarta. Kemudian aksi-aksi konsolidasi dilakukan oleh Presiden ke jajaran TNI, ke seluruh pasukan elitnya, pasukan tempurnya begitu. Kemudian ke elit-elit partai politik,
Nah, sepertinya membuahkan hasil bahwa kita lihat P3, kemudian PKB, PAN bahkan menyatakan tidak perlu ikut demo 2 Desember, ikuti proses hukum. Kemudian MUI bahkan mengeluarkan pernyataan sebaiknya tidak ikut demo 2 Desember. Kalaupun melaksanakan demo, jangan pakai atribut MUI. Apakah ini apa kata makar itu disematkan tujuannya adalah untuk memecah jumlah yang akan hadir pada 2 Desember? Kita ulas setelah jeda ya. Kita tahan dulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Tadi saya tangkap dari Pak Ubed bahwa tidak ada alasan atau argumentasi ilmiah yang bisa meyakinkan Anda bahwa ada gerakan makar di balik 2 Desember nanti begitu ya. Ataupun sebelumnya ataupun setelahnya begitu ya. Anda tidak melihat ada itu. Nah, saya kan tanya tadi, lalu dugaan Anda apa makar? Apakah kemudian ini sengaja dilemparkan apalagi melihat hasilnya ketika konsolidasi dilakukan ke elit-elit politik oleh Presiden, lalu kemudian mulai sekarang muncul pernyataan-pernyataan dari ketua parpol, P3, PKB, kemudian PAN kalau tidak salah juga sebaiknya tidak usah demo 2 Desember karena proses hukum terhadap Ahok sedang berjalan, ikuti prosesnya saja. Bahkan MUI juga menyatakan seperti itu. Kalaupun demo tidak boleh bawa atribut MUI. Nah, apakah ini menurut Anda? Saya sih melihat bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh Kapolri dan oleh Bapak Presiden itu mengingatkan saya pada era dulu ketika rezim diktator Orde Baru berjalan. Muncul ada istilah Sama seperti itu? Istilah yang diungkapkan ya. Kalau dulu kan namanya aktor intelektual. Iya. Sekarang aktor politik. Sekarang kemudian makar. Itu juga waktu itu muncul ada bahasa-bahasa makar. Kemudian ada ekstrim kanan dulu kan. Jadi menekan pihak-pihak yang... Saya melihat bahasa-bahasa itu seperti upaya untuk dalam tanda petik menakut-nakuti agar kemudian tidak demonstrasi. Di dalam konsep demokrasi, demonstrasi itu adalah hak politik warga. Dan cara terbaik dari sebuah kekuasaan untuk meredam atau memberikan sebuah pandangan terhadap publik itu bukan melarang demonstrasi. Tetapi memberikan satu kanal demonstrasi yang benar itu seperti ini. Tidak kemudian nggak usah demonstrasi. Itu Tapi polisi dalam hal ini kan tidak melarang demonstrasi. Iya, makanya kesan yang muncul kan kemudian adalah larangan terhadap demonstrasi. Meskipun bahasa yang disampaikan kata makar tadi disematkan dalam demonstrasi itu. Bahasanya kan himbauan, tapi di ujungnya makar. Gitu. Makar. Ini ada kan maklumat yang disebarkan lewat udara, lewat helikopter. Jadi seperti ada sebuah situasi yang darurat begitu. Padahal ini hal yang saya sih melihatnya sederhana lah. Ini soal penegakan hukum. Tidak ada kepentingan politik lain di dalam proses itu. Kalau kemudian kepolisian menyatakan bahwa ini ada makar, itu kan memerlukan bukti. Tapi saya masih agak ragu begini. Kenapa begitu? Karena katakanlah itu hanya satu pihak yang ngotot bahwa ini ada makar misalnya begitu. Tapi ini kemudian Presiden juga mengatakan tidak mengatakan makar. Tapi begini, ketika pagi tadi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian konvers di hadapan media mengatakan bahwa pemerintah dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Diulangi lagi, pemerintah, saya ulangi, dengan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah, segala kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah, mencegah radikalisme. Sekarang ini sudah menjadi radikalisme begitu. Mungkin ada hal-hal seperti ini yang dikhawatirkan. Memang benar adanya gitu. Ya, saya kira ini adalah analisis yang sampai pada kesimpulan radikalisme. Diandaikan saya menggunakan analisis penguasa hari ini. Penguasa melihat bahwa ini ada sebuah gerakan demonstrasi besar. Aktor-aktornya adalah FPI di dalamnya, kemudian ada kiai-kiai di situ, ada Bakhtiar Nasir dan lain-lain. Lalu mereka melihat bahwa ini adalah kesimpulannya adalah kelompok radikal. Nah, kelompok radikal itu akan mengancam keutuhan, akan mengancam sebuah upaya negara eksis. Jadi misalnya melakukan kudeta dan lain-lain, sehingga ditafsirkan memisahkan diri begitu. Ya, memisahkan diri. Itu kan makar, kan ada makar wilayah, ada makar pada pemerintahan dan lain-lain. Nah, itu disimpulkan sebagai upaya yang mengancam negara. Padahal apa yang sesungguhnya dilakukan oleh kelompok ini adalah hak konstitusional.
hak demonstrasi itu hak konstitusional. Jadi saya melihatnya ada kemungkinan kesalahan analisis sampai kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah kelompok radikal. Oke. Ya. Lalu kesimpulannya nanti kelompok radikal ini dihentikan langkah-langkahnya, bahkan ditangkap nanti. Mungkin akan ada penangkapan besar-besaran terhadap kelompok-kelompok radikal ini. Tapi kan pemerintah butuh alasan. Alasan apa untuk menangkap mereka? Ya soal demonstrasi, kemudian makar dan lain-lain. Nah, cara-cara itu cara-cara klasik di dalam menangani politik, sebuah aksi bagaimana massa. penguasa mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara seperti itu. Itu sudah nggak zaman sekarang. Sekarang ada demokrasi begitu terbuka, ya, sangat digital ya sekarang ini, sehingga kemudian ketika kemudian kita menggunakan mindset yang sama pada masa rejim diktator dalam menangani situasi sekarang, itu kemunduran di dalam. Tapi kalau misalnya begini, ada pendudukan gedung DPR disebutkan, ada akan menggelar aksinya di jalan protokol, bahkan mohon maaf sholat Jumat, kemudian seperti itu di jalan Tamrin. Ini kan jalan-jalan yang merupakan jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama yang kepentingan warga ada banyak juga di sana yang lain, begitu. Apakah ini kemudian sebenarnya sebuah upaya yang tepat, sebuah pencegahan yang tepat dari kepolisian? Saya kira saya perlu bertanya juga, mengapa pemerintah begitu takutnya dengan gerakan ini? Tidak ada syarat yang sangat meyakinkan saya bahwa rezim ini akan jatuh. Sedikit pun? Sedikit pun, sekarang ya. Karena kalau kita bandingkan di era dengan era tahun 98, itu kan rezim yang dijatuhkan itu adalah rezim diktator. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Jokowi adalah seorang yang diktator? Satu. Rezim masa lalu adalah rezim yang korup. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Jokowi adalah korupsi? Kalau tuntutannya adalah misalnya Ahok harus ditahan, kemudian kepolisian nyatakan prosesnya tidak bisa ditahan karena ada alasan-alasan hukum yang dimiliki oleh polisi, bisakah kemudian itu dikaitkan bahwa pemerintah intervensi? Ya saya kira itu mungkin yang dikhawatirkan. Ya saya kira demonstrasi itu kan maknanya dia bisa saja itu adalah pressure untuk agar hukum bekerja independen. Karena salah satu ciri negara demokrasi adalah independensi penegakan hukum. Nah kalau kemudian kan presiden sudah mengatakan saya tidak akan intervensi. Polisian tidak akan elit politik yang lain juga tidak akan intervensi dalam penegakan hukum. Saya melihatnya ini proses hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tapi bahwa kemudian ada masyarakat demonstrasi itu hak masyarakat untuk melakukan pressure agar hukum bekerja independen. Kita cara pandang elit politik baru itu harus dengan cara pandang demokrasi, Mas Indra. Dengan cara pandang demokrasi, dengan tindakan-tindakan politik elit yang rasional, saya kira kita akan menjadi matang, menjadi negara demokrasi. Tidak menakut-nakuti warga dengan kalimat makar, akan terjadi sesuatu seperti akan ada sesuatu yang mengerikan begitu. Saya tidak sampai ke situ. Karena fakta di lapangan coba kita lihat di masyarakat. Masyarakat biasa-biasa saja. Baik, singkat saja. Dampak paling singkat kalau kemudian kata-kata seperti makar ini kemudian akan menjadi presiden di lain-lain hari begitu. Apa yang akan terjadi? Itu akan memicu resistensi kelompok yang mereka sebut sebagai kelompok radikal. Justru mereka akan makin ini menantang. Nah, karena itu saya mengatakan bahwa kalimat-kalimat yang keluar dari elit politik, dari Kapolri, dari Pangam, dari Presiden, itu adalah kalimat-kalimat rasional yang menyejukkan, tapi dengan bingkai demokrasi. Dengan cara itu, kan sederhana Mas, misalnya silakan demonstrasi menuntut hak politik kalian dengan cara yang tertib. Itu kalimat yang justru lebih wise merespon. Sementara kalau memang ada indikasi makar, tindak saja secara diam-diam begitu ya. Itu kan gampang. Intelijen itu punya data. Kenapa harus disampaikan? Oke. Baik, terima kasih ulasannya untuk malam hari ini, Bang Ubaidillah Badrun, akademisi sosial politik dari UNJ. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.